Nggak sampai 150.000 kalian bisa dapat komik sebanyak ini dan setebel ini sobat. Ini tuh ada 12 volume, mantap kan? Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan Udar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Tepatnya kali ini gue bakalan review komik Indonesia ya. Komik yang sebenarnya nggak terlalu asing jalan ceritanya. Kalian pasti udah tahu ya sobatnya, ini tuh komik yang kalian pernah lihat lah bukunya, mungkin juga komik lainnya dan juga filmnya sobatnya. Film di garapan orisinal dari India maupun Indonesianya ya sobatnya. Nah, apalagi kalau bukan komik berjudul Mahabharata, sebuah kisah ya yang mungkin banyak orang yang tahu ya sobat ya. Kalian pun harusnya tahu karena di pelajaran juga ada kan sobat ya. Nah, komik Mahabharata ini tuh mengambil jalan cerita yang versi India ya sobat ya. Karena nama-namanya tuh kalau di Indonesia kan memang beda. Ada yang sama, ada yang beda. Kalau di Indonesia Arjuna tuh ada Janaka, sedangkan di India kan Arjuna dan lain-lain. Di Indonesia tuh Arjuna namanya banyak banget. Ada Arjuna, Janaka, Kumbang Ali-Ali, Permadi dan lain-lain ya sobat ya. Kalau ini pakai konsep yang India ya, pakai jalan cerita yang India. Nah, komiknya ini tuh harganya dulu lumayan mahal ya, tapi karena sekarang mungkin udah lumayan lama ya, karena komik ini tuh terbitan tahun 2010 sampai 2015. Jadi ini udah lumayan lama ya, 5 tahunan lebih ya sobat ya. Sekarang dijual di online shop itu sekitar 10 ribuan ya. Ada yang lebih, bahkan ada yang kurang. Yang waktu kemarin gue sharing, ada yang harganya cuma 7.500 aja ya sobat ya. 7.500 itu 4 volume ya. Jadi kalau kalian mau ngelengkapin koleksinya dari volume 1 sampai 12, nggak sampai 150.000, bahkan nggak sampai 120.000, bahkan cuma kurang dari 100.000 ya sobat ya. Kalian bisa dapat komik sebanyak ini. Auto jadi kolektor nih. Oke, sebelum kita mulai video pembahasan reviewnya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja reviewnya. Ini dia. So, seperti yang tadi gue bilang, ini dia komik yang berjudul Mahabharata ya sobat ya. Di sini setiap komiknya ada subjudulnya ya. Untuk yang volume pertama ini tuh ada tulisannya Bhisma Dewa Brata ya. Nanti yang volume kedua ada subjudulnya lagi, Lahirnya Pandawa dan Kurawa dan lain-lain, hingga volume ke-12 ya sobat ya. Komik ini tuh karyanya Garjon ya. Garjon. Kalau nggak salah Garjon itu juga punya nama lain Ajon ya, kalau nggak salah ya sobat ya. Komik ini tuh diterbitin sama penerbit Narasi ya, salah satu penerbit di Indonesia ya sobat ya. Kemudian seperti yang tadi gue bilang, karena di sini tuh ada angkanya, berarti ini tuh adalah komik serial ya. Tamatnya di volume ke-12 ya sobat ya. Hal yang paling asik dari komik ini tuh adalah ketika gue udah tahu ceritanya, bahkan sejak dulu ya, bahkan gue pernah lihat filmnya, komik-komik lainnya. Komik dengan judul Mahabharata ya, serial Mahabharata itu nggak pernah bosen-bosen, nggak pernah ada bosennya gitu loh buat dibaca ya sobat ya. Apalagi di sini tuh digambar dengan orang yang berbeda gitu sobat ya. Untuk artnya sendiri dari komik ini tuh mengandung style art yang realis ya. Jadi kayak mirip-mirip orang gitu ya, kayak mirip orang nyata. Beberapa artnya tuh ada yang bener-bener keren banget, super realis banget. Ada yang mendekati realis dan ada yang sedikit kartun ya. Kalau gue melihat dari rangkaian dari komik ini tuh ya, bedanya orang Indonesia sama di komikus Jepang sana itu adalah di Indonesia itu kayak mungkin gimana ya, komikus Indonesia tuh kadang itu kayak ada mood-moodnya gitu ya. Jadi ada bagian art beberapa yang kayak sekilas kayak kartun dan kayak pas adegan fight gitu ya, kayak kurang greget gitu ya sebetulnya, kayak seolah-olah kayak pas itu tuh kayak lagi nggak mood gitu. Tapi di beberapa scene lainnya tuh keren banget artnya gitu sobat ya. Ini tampilan depannya yang volume pertama ya. Ini tampilan depannya, kemudian tampilan sampingnya. Di tampilan sampingnya cuma ada judul, kemudian outdoornya ya. Di tampilan sampingnya itu yang volume 1, 2, 3 sampai ke 6 itu nggak ada nomornya. Kemudian di volume ke-7, 8, 9, 10 ada nomornya. Jadi nanti kalau sobat-sobat semua beli kok, lu ini punya saya palsu apa asli bang, kok nggak ada nomornya ya. Jadi di sini untuk yang volume pertama sampai volume ke-6 itu nggak ada angkanya ya.
Kemudian kalau untuk yang volume ke-7 ke atas ada angkanya. Dan tampilan belakangnya juga beda-beda. Ini kalau yang volume pertama seperti ini. Nanti yang volume-volume selanjutnya itu udah beda lagi, kayak ada koleksi kayak gini ya sobat ya. Nah, tampilan belakangnya seperti ini. Untuk harga aslinya di Indonesia itu gue kurang tahu ya, karena gue memang udah dapat komik ini tuh bekas gitu ya. Bukan bekas sih, tapi udah stok lama. Kalau untuk harga aslinya tuh kayaknya kalau nggak salah sekitar 25.000 ke atas gitu ya sobat ya. Untuk ratingnya sendiri ini tuh bagi gue masuk komik remaja ya sobat ya, karena memang beberapa artnya tuh nggak terlalu banyak scene-scene yang mengandung apa ya, gambar-gambar yang berbau dewasa, enggak, tapi remaja masuk. Dan dari segi ceritanya sebenarnya kan kalau kalian lihat filmnya yang versi India, kayak waktu di mana Abimanyu itu dikeroyok ya sampai berdarah-darah, di sini tuh nggak ditampilin gitu ya. Jadi kayak dipersingkat aja bahwa dia memang dikeroyok bareng-bareng tapi nggak ditampilin artnya. Jadi memang ini tuh komik yang dibaca buat rating remaja, masuk lah sobat ya. Kemudian untuk demografinya, komik ini tuh di Indonesia masuk komik netral ya, menurut gue ya sobat ya, karena bisa dibaca cowok maupun cewek. Tapi lebih tepatnya, karena ini tuh banyak adegan fight-nya, komik ini tuh pastinya agak lebih tepat kalau dibaca sama cowok. Yang volume pertama ini, covernya ini tuh pakai yang jenis UV spot ya sobat ya, UV spot plus emboss ya. Buat kalian yang nggak tahu, UV spot itu adalah kombinasi antara glossy dan doff ya sobat ya. Jadi ada bagian yang doff, ada bagian yang meling-meling. Kemudian di sini emboss, karena di sini kayak timbul gitu sobat ya. Nah, tapi di beberapa volume itu tuh hanya ada yang glossy aja, tapi nggak emboss. Ini yang volume keempat tepatnya. Jadi ini tuh nggak emboss, bahkan cuma glossy ya. Dan di beberapa volume itu kayak ngedoff gitu sobat ya. Jadi agak beda-beda gitu ya sobat ya. Format cetakannya ini tuh kalau kita lihat sekilas ya, karena ini tuh komik yang terbit udah lumayan lama. Saat itu ya, komik ini tuh bisa dibilang masuk cetakan premium ya. Dilihat dari covernya udah keren banget. Di volume pertama udah pakai UV spot, berarti kan ini cetakan premium ya sobat ya. Bahkan kertasnya udah pakai book paper. Tapi yang kertas book paper ini tuh cuma di volume 1, 2, 3. Kemudian untuk yang volume keempat ke atas itu tuh udah pakai kertas HVS ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini kertasnya warnanya agak kuning dikit ya. Tapi kalau yang volume ini 12-an itu kertasnya kan putih ya sobat ya. Beda kan sobat? Nah, nih kalian lihat dari pinggir aja gini. Nah, di bagian sini ini tuh kan warnanya kan agak kuning, yang ini putih sobat. Jadi ini tuh pakai kertas book paper sama kertas HVS ya sobat ya. Nah, kalau untuk ukurannya sendiri ya sobat ya, ini tuh lumayan gede sobat ya. Kita coba ukur di sini. Untuk lebar ke sampingnya ini tuh komiknya 15 cm, untuk panjang ke bawahnya ini tuh 22,5 cm ya. Kemudian untuk tebal masing-masing komiknya itu hampir sama, sekitar 0,8 cm ya sobat ya. Sebelum kita buka komiknya seperti biasa, gue bakalan kasih tahu ke kalian komik ini tuh genrenya masuk apa ya sobat ya. Untuk komik Mahabharata ini tuh genrenya paling jelas banget, masuknya komik action ya, kemudian ada adventure, kemudian drama ya, kemudian historical. Ya kira-kira itulah genre utamanya ya sobat ya. Oke, sekarang kita buka seperti biasa. Untuk komik Indonesia arah bacanya di arah kiri ke kanan ya. Oke, di sini ada detail komiknya. Oke, ini dia, kita lihat dulu. Jadi untuk komik Mahabharata karyanya Garjon ini tuh pertama kali diterbitin pada tahun 2010 ya. Dan yang terakhir itu tahun 2015. Jadi dalam waktu kurang lebih 5 tahun ya sobat ya. Oke, kita lihat di sini ada chapternya ya, walaupun simbol seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bab sobat ya. Lumayan banyak lah sobat ya. Kemudian untuk jumlah halamannya, di sini ada nomor halamannya dulu ya. Oke, mantap ya, ada nomor halamannya, keren banget. Untuk jumlah halamannya, untuk yang volume pertama ini tuh sampai 152 halaman sobat ya. Jadi lumayan banyak lah sobat ya. Oke, kita back lagi ke sini. Nah, di sini bahkan ada pengenalan tokohnya, padahal baru volume pertama. Nah, kalau kalian lihat sekelas di sini, untuk panel-panelnya gimana bang? Panel-panelnya ini mudah banget, newbie friendly banget. Jadi buat teman-teman semua yang baru baca komik, pasti ini sangat-sangat mudah banget dan sangat membantu ya sobat ya. Kemudian untuk variasinya juga nggak terlalu banyak ya. Untuk variasinya pastinya sederhana aja, tapi juga bisa membantu teman-teman semua. Kemudian untuk gluternya, garis batas antar panelnya juga jelas banget ya. Ini dia. Kemudian untuk art style-nya, tadi udah gue bilang art style-nya realis sobat. Mantap banget, ini tuh ala-ala cergam, dimana
komik ala-ala cergam itu artnya biasanya kontrasnya tinggi banget ya antara gelap dan terangnya seperti ini sobat. Ini pakai arsiran ya, arsirannya mantep banget. Untuk yang volume pertama ini tuh komiknya artnya bener-bener kece banget ya sobat ya. Dan di bagian menuju akhir, tapi di bagian komik yang tengah-tengah itu artnya kayak serasa kayak bagi gue kayak agak kurang maksimal, tapi cuma di beberapa halaman aja sih sobat ya. Oke. Jadi untuk artnya ini keren banget ya. Kemudian untuk teksnya, perbandingan teks antara artnya ini tuh walaupun di sini kayak teksnya dikit, tapi di sini nanti ada banyak teks seperti ini ya, kecil-kecil seperti ini sobat. Jadi untuk perbandingan teks sama artnya hampir berimbang 50% lah sobat ya. Karena di sini tuh di Indonesia ini tuh komik yang lumayan jadul dan ini tuh pakai komik yang lama ya, garapan lama ala-ala cergam. Di sini tonnya nggak pakai ton tempel ya, jadi semuanya murni pakai ink ya, kayak jadi perwarnaan tinta hitam gitu sama arsiran-arsiran. Jadi nggak ada tonnya sobat ya. Oke, mantap lah sobat. Untuk onomatopenya juga ada sedikit-sedikit, garis geraknya juga ada. Kita lihat beberapa art di mana, nah seperti ini. Untuk kayak fake-nya juga ada. Jadi memang actionnya juga ada ya sobat ya. Oke, ini dia. Di volume 1 ini tuh overall super memuaskan banget sobat untuk artnya. Oke, gue bahas di bagian art yang volume kedua. Nah, di volume kedua ini tuh juga ada bagian yang keren seperti ini. Nah, seperti yang tadi gue bilang, realisnya dapat banget ya sobat ya. Cuma kurang detail karena memang komik Indonesia itu penanya nggak sedetail dan nggak sekecil komik-komik Jepang ya. Dimana di sana banyak banget pena-pena. Kalau di Indonesia pasti cuma penanya agak yang kurang tebel gitu ya sobat ya. Jadi kayak kurang detail gitu sobat. Nah, ini tadi udah gue pilihin di bagian art tertentu yang menurut gue. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini tuh pakai tebel banget ya. Kalau yang di bagian awal di volume 1 itu kan tadi kayak tipis-tipis gitu sobat. Nah, ini salah satu adegan dimana Dewa Indra berperang dengan Krishna ya. Kalau di komik ini tuh tokoh favorit gue udah jelas banget. Gue seneng banget sama Krishna sobat. Nah, ini yang mulai volume keempat ini tuh udah pakai kertas VS. Karena ini tuh pakai kertas VS warnanya putih. Ini tuh kontrasnya dapat banget, gelap terangnya antara hitam dan putihnya. Pakai kertas VS ini mantep banget sobat ya. Nih, kalian bisa lihat sini sobat. Nah, di sini kayak mulai udah kayak nggak begitu realis gitu ya. Udah mulai kayak bagi gue di chapter ini tuh udah mulai kayak moodnya mulai nggak dapat gitu sobat. Nah, dan puncaknya di volume yang kelima di sini. Di volume kelima di sini tuh ada adegan ya. Jadi ini tuh kakek Krishna ya yang bertarung gitu ya sobat ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini udah mulai agak kayak kartun dikit ya. Bahkan efek asap sama kayak onomatopenya ya, efek suaranya pun juga gitu tuh kan kayak efek kartun gitu ya. Nah, di sini puncaknya kalian bisa lihat di sini gambarnya kayak kartun kan sobat. Nih ya. Ini kan kalau secara tubuh kan nggak simetris ya. Kalau tadi udah dibikin dengan konsep realis, tapi di sini kayak nggak realis kan, kayak kartun kan. Secara bodi tubuh di sini juga. Nah, di sini juga sobat. Nah, jadi di bagian ini tuh gue waktu baca loh, ini kok seperti ini ya, apa ini salah gambar atau memang dibikin seperti ini gitu sobat ya. Sayang banget ya, tapi cuma ada 4 lembar aja sih sobat ya. Setelah ini tuh udah mulai realis lagi. Untuk sampai volume-volume selanjutnya udah mulai gayanya, artnya udah mulai keren lagi ya sobat ya. Oke, untuk premis ceritanya ini tuh kayak apa bang ya? Pastinya kalau untuk premis mungkin nggak bakalan gue ceritain ya, karena ini tuh panjang banget dan pastinya teman-teman pasti udah tahu ya, komik Mahabharata ini tuh menceritakan tentang kisah Pandawa dan Kurawa gitulah sobat. Yang dimulai dari, tapi di komik ini tuh dimulai dari sesepuhnya mereka dulu ya, yang dimulai dari Raja Sentanu hingga raja terakhir ya, anaknya Pandawa, cucunya ya, yang bernama Raja Parikesit ya, bahkan sampai setelahnya. Bercing ceritanya di sini karena ini tuh komik yang agak drama ya, memang drama sih. Jadi pacing ceritanya lumayan lambat ya sobat ya. Bahkan gue ketika baca volume 1 ini tuh kayak nggak sabar buat pengen baca volume-volume selanjutnya ya sobat ya. Tapi karena gue ya udahlah nyantai aja. Gue butuh beberapa hari buat ngerampungin 12 volume di komik ini sobat. Jadi untuk patchingnya lumayan lama ya. Kemudian untuk alurnya pun juga maju mundur gitu sobat ya. Buat kalian yang suka dengan komik dengan ala-ala tema cergam kayak dulu, dimana kontrasnya dapat, gelap terangnya, hitam putihnya, nggak terlalu banyak ton, dan suka dengan style art realis, dan tentunya yang suka komik dengan cerita yang
lama, nggak terburu-buru dalam membaca dan merampungkannya. Banyak actionnya juga, banyak quotes-quotesnya ya, kayak banyak pesan-pesan di dalam sebuah komiknya. Jadi bukan hanya kita baca komik aja, tapi ada edukasinya dan ada pesan-pesannya. Komik ini tuh cocok banget buat kalian ya sobat ya, dan menurut gue komik ini tuh cocok banget buat dihadiahin ke anak-anak kita ya, yang masih remaja atau anak-anak yang gue rasa umurnya udah cukup lah buat baca komik ini sobat ya. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik Mahabharata karyanya Garjon yang diterbitin oleh penerbit Narasi. Buat kalian yang suka dengan konten semacam ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka atau mau ngasih saran atau mungkin ada pertanyaan, kalian bisa ngomong aja di kolom komentar ya sobat ya. Dan jika kalian merasa channel ini tuh bermanfaat dan layak banget buat didukung secara material, kalian bisa support Book Boys lewat Saweria ya sobat ya. Link gue taruh di deskripsi. Oke, gue Dar pamit dulu. Jika ada salah kata, salah ucap mohon dimaafkan. Salam books lovers. Bye.